ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bumi, Tiongkok, kota pusat Jiangnan, kota Yangzhou. Distrik kecil yang paling mewah dan paling ramai di kota Yangzhou adalah Wesley Courtyard. Halaman ini mengambil ruang yang luas, penampilan sungai yang mengalir juga dimodelkan sebelum periode Nirvana Agung ketika itu adalah Danau Sou Barat. Di sisi sungai yang direnovasi ini, orang-orang telah menanam banyak pohon. Seluruh Wesley Courtyard memiliki total 12 villa mewah. Lagi pula, bahkan di era kota markas, status masih ada. Ke-12 rumah ini, jika mereka tidak memiliki koneksi dengan militer, mereka hanya akan memiliki sejumlah besar kekayaan, memiliki kekuatan dan otoritas dalam masyarakat. Segera ambil semua barang dan dokumen penting dan pergi dengan cepat. Setelah 15 menit, seluruh Wesley Courtyard tidak akan ada. Cepat, cepat, cepat. Lebih cepat. Kendaraan demi kendaraan dengan cepat mengangkut barang-barang penting keluarga. Di udara, 3 kapal perang berbentuk cakram mengambang di atas, bergegas mereka. Ke-12 keluarga yang sebelumnya memiliki otoritas dan posisi tinggi adalah sosok yang menyedihkan karena mereka dipaksa untuk pergi dengan cepat. Ya Tuhan, itu sebenarnya pejabat senior tertinggi yang memberi perintah. Sementara wilayah yang kita miliki di sini di Courtyard Danau Barat Besar, distrik utama, sektor sungai Gunung Jiangnan memiliki sebidang tanah yang lebih besar daripada wilayah kita. Mengapa mereka memaksa kami keluar? Di antara banyak mobil mewah, orang-orang penting dari keluarga merasakan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Namun mereka tidak berani menegur, mereka pasti sudah menebaknya sekarang. Perintah ini datang langsung dari otoritas tertinggi Cina. Ketika kapal Luo Feng muncul di udara di atas sektor Courtyard Wesley, seluruh distrik, kecuali personel tentara yang menyambutnya, kosong. Efisiensi sangat tinggi, panggilan aku berakhir kurang dari setengah jam yang lalu. Juga, memberi aku tempat terbaik, halaman Danau Barat. Petik 2. 45 menit kemudian. 2 mobil meninggalkan sektor Mingyu, mencapai Wesley Courtyard. Ayah, 3 kata ini adalah Wesley Courtyard kan? Di dalam mobil, Luo Feng memeluk kedua putranya di pangkuannya. Luo Hai, putra bungsu menunjuk ke arah 4 kata besar pintu masuk distrik. Tahun ini, Ping Ping dan Little Hai berusia 3 tahun, di bawah pengawasan Susin dan kakek nenek mereka sudah mulai mengenali banyak kata dalam bahasa Cina. Mereka bahkan menghafal banyak puisi Tang dan karakter Song. Benar, Hai kecil sangat pintar. Luo Feng memberinya kecupan di pipi. Ayah, mengapa kita ada di sini? Tanya Ping Ping. Benar, Luo Feng, kamu belum memberitahu kami mengapa kami datang ke Courtyard Danau Barat. Susin, yang duduk di sebelahnya bertanya. Kamu akan segera tahu. Luo Feng tersenyum. Di dalam mobil ada orang tuanya dan adik lelaki dan istrinya, mereka juga tidak tahu apa-apa. Memasuki Wesley Courtyard, mobil mengikuti di sekitar rerumputan. Luo Feng dan seluruh keluarganya bisa dengan jelas melihat sungai Souwes, bersama dengan pohon-pohon willow di sisi sungai yang bergoyang tertiup angin. Pemandangan di sini di Wesley Courtyard memang cantik. Dan di kejauhan di petak rumput tertinggi, adalah apa yang seharusnya menjadi 12 villa mewah. Dan sekarang, sebuah kastil yang tingginya hingga 60 meter, mengambil area seluas 1 kilometer, itu adalah kastil dari dongeng. Dindingnya dihiasi dengan tanaman dan tanaman merambat, menutupi sebagian dinding, seolah-olah mereka telah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini, adiknya Luo Hua terkejut. Kapan Yangzhou membangun kastil ini? Ayahnya Luo Hongguo juga sangat terkejut, kastil yang sedemikian tinggi, kita seharusnya memperhatikannya ketika sedang dibangun. Benar, dan dinding di sekitarnya ditutupi tanaman merambat yang tampaknya telah tumbuh untuk waktu yang sangat lama. Luo Hua mengangguk. Dan 12 villa? Susin sangat curiga, aku bahkan menelepon sore ini untuk mitra bisnis, dia tinggal di sini di Courtyard Danau Barat. Luo Feng tersenyum. 12 villa? Mereka semua langsung terserap ke dalam cincin ruang penyimpanan, itu adalah opsi pembongkaran tercepat. Dan kastil ini, dengan bantuan hampir 1000 hamba yang bekerja bersama, waktu berkumpulnya bahkan lebih cepat daripada yang disebutkan oleh deskripsi awal dari penjual. Setelah semua hamba, yang terendah dari mereka masih setidaknya seorang bintang perjalanan tingkat 9, mereka kekuatan gabungan mengejutkan. Mereka tidak membutuhkan mesin apapun, hanya menggunakan kekuatan fisik mereka untuk memindahkan barang, membawa barang, sangat cepat. Dan tanaman merambat di dinding, ini adalah dekorasi anggur populer yang populer dari alam semesta. Buka pintunya. Luo Feng memandangi kastil, berteriak. Gemuruh, pintu masuk besar kastil terbuka, sejumlah besar pelayan berseragam rapi berpakaian cepat berlari keluar, tim besar pelayan mengejutkan Gong Xinlan, Luo Hongguo, Luo Hua dan Zhen Nan, Su Xin dan akhirnya kedua anak. Hua, dekat dengan 1000 prajurit berbaris rapi,
Semua membungkuk sedikit ke arah Luo Feng, berkata serempak, "Tuan." Budak-budak ini tidak tahu bahasa-bahasa di bumi, karenanya Luo Feng memasang penerjemah di semua microchip mereka, menerjemahkan bahasa semesta ke Mandarin, Inggris, Prancis, ke berbagai bahasa di dunia. Di alam semesta, microchip ini sangat normal. Harga budak ini sangat tinggi, tentu saja pemilik budak menyiapkannya dengan microchip dasar terbaik. Mereka bahkan bisa berkomunikasi melalui pikiran mereka melalui microchip. Apapun yang mereka ingin katakan membuat keripik bereaksi dan berbicara dalam bahasa bumi dengan nada robot. Ini Susin dan sekelompok orang tertegun. Ini adalah pelayan untuk keluarga kami, dan juga penjaga keluarga kami. Luo Feng berkata, untuk detailnya, aku akan memberitahu kamu sebentar. Ayo, mari kita masuk dan melihatnya. Kastil ini juga merupakan bagian dari hadiah dari kepergianku selama sebulan. Petik 2. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk kemewahan dan kemewahan di alam semesta, hanya dengan melihatnya, baik tua atau muda, semua orang secara alami menyukai kastil ini. Pagi kedua, matahari yang terbakar merah naik dari timur, dua sinar cahaya terbang menuju Yangsu dari jauh. Ini kastil yang disebut saudara ketiga dalam panggilan itu, rasanya seperti melihat hantu. Di udara, Thunder God berpakaian botak putih melihat kastil raksasa yang mengesankan di Westlake Courtyard, sedikit tercengang. Mengenakan pakaian hitam, Hong menyurveinya dari atas, tersenyum, hadiah saudara ketiga dari perjalanan ini pasti cukup bagus. Kita harus memberinya ketukan yang bagus. Thunder God bergegas pertama menuju kastil. Haha, Hong juga mengikuti di belakang. Sistem pertahanan otomatis seluruh kastil sangat canggih. Namun Luo Feng telah lama memberikan Thunder God dan Hong akses sebagai teman, sehingga keduanya bisa bergegas masuk tanpa diserang. Kakak laki-laki kakak kedua, cepat datang ke sini. Luo Feng berteriak dari salah satu balkon kastil yang tinggi. Suara mendesing, suara mendesing. Hong dan Thunder God mendarat di balkon. Kakak ketiga, kamu benar-benar menghilang selama sebulan, kamu. Dewa Guntur sepertinya telah memakan pil atau sesuatu yang marah. Kakak kedua yang terkasih, jika kamu tidak tutup mulut, aku tidak akan memberitahu kamu informasi dan berita dari perjalanan pertama aku yang berbahaya dan sulit ke alam semesta, Luo Feng mengejek. Ekspresi Thunder God membeku. Hong juga tampak kaget. Memasuki alam semesta. Kakak ketiga, tidak, kakak ketiga tersayang, aku salah, aku salah. Mata Dewa Guntur berbinar. Luo Feng tersenyum, ayo bicara di dalam. Di dalam kastil. Kalian berdua telah memasuki planet Yunmo, kamu harus tahu bahwa sebelumnya, aku adalah satu-satunya murid planet Yunmo. Karena itu, aku secara alami mendapatkan asisten Ai aku sendiri, kata Luo Feng. Kamu dan kakak laki-laki memiliki dukungan Ai sendiri, hanya saja aku tidak. Guntur God bergumam. Hong berkata, lanjutkan mendengarkan Luo Feng. Dalam kehancuran arkeologis tanda pagar 12, aku menemukan sebuah kapal hitam. Jalur laser kapal hitam itu masih berfungsi sepenuhnya. Jelas catu dayanya masih berfungsi, tanpa banyak kerusakan. Luo Feng menekankan, jadi, dengan bantuan Ai mendukung, aku sudah memperbaikinya, dan sekarang dapat melakukan perjalanan di seluruh alam semesta. Petik 2. Thunder God dan mata Hong berbinar. Mereka juga telah memperoleh sedikit pengetahuan dari alam semesta, mereka tahu apa arti perjalanan melalui alam semesta. Setelah melakukan perjalanan melalui alam semesta, aku menuju ke sebuah planet yang berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi. Dragon Star. Luo Feng mulai berbicara tentang pengalaman itu. Kecuali untuk informasi mengenai Master Planet Yunmo, harta yang ia tinggalkan untuknya, rekening bank dan informasi khusus lainnya, Luo Feng tidak menyembunyikan hal lain dari keduanya. Dengan satu nafas, dia menyelesaikan cerita. Thunder God dan Hong tercengang oleh berita itu. Dari puing-puing dan puing-puing, dua telah menemukan sebelumnya tentang bagaimana tingkat bintang di alam semesta adalah pejuang absolut. Itulah sebabnya Hong dan Thunder God bekerja sangat keras untuk mencoba dan menjadi tingkat bintang, dengan kekuatan untuk melindungi planet mereka sendiri. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Feng, di alam semesta yang luas, bintang pelancong nyaris tidak bisa mengikis makanan untuk dimakan. Level bintang juga hanya eksponen berlevel lebih tinggi. Bukankah mereka baru saja melihat Luo Feng dengan mudah membeli begitu banyak budak? Begitu banyak budak, Guntur God bergumam. 16 tingkat bintang, Hong juga bisa merasakannya, seolah-olah 16 gunung berdiri tepat di depannya, dan bintang tingkat 7. Mengenai minuman ringan ungu, aku memikirkannya seperti itu, kakak pertama dan kedua, bagaimana menurutmu? Luo Feng memandang mereka berdua. Luo Feng, kamu melakukan hal yang benar. Hong mengangguk, dahinya dipenuhi butiran keringat, mendengar kamu berbicara seperti itu, aku juga merasakan gemetar. Bumi kita, memang hanyalah setetes air di alam semesta yang luas, sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan.
Hanya mengandalkan kita bertiga akan sulit, sangat sulit, maka kita perlu mengandalkan penguatan seluruh ras. Petik 2. Ya, Dewa Guntur mengangguk deras. 100.000 ton minuman ringan ungu ini, aku akan mengatur agar mereka didistribusikan ke pemerintah negara setiap 10 tahun sekali. Luo Feng sedikit mengerutkan alisnya. Namun, situasi budak dan penjagaku, haruskah aku membiarkan yang lain negara tahu sekarang? Aku masih bertanya-tanya. Petik 2. Ini, Dewa Guntur ragu-ragu. Tentara budak dan penjaga yang dimiliki Luo Feng terlalu kuat, terutama 3 budak tingkat 7 terkuat bintang, mereka jauh lebih kuat daripada bahkan binatang yang menelan sebelumnya. Hanya salah satu dari mereka yang dapat dengan mudah menghancurkan bumi. Kekuatan luar biasa yang tak terkalahkan ini, apakah akan membuat pemerintah negara lain tahu itu memang dilema? Kita tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Ekspresi Hong serius, menekankan, karena kamu, Luo Feng, telah memutuskan untuk membiarkan semua orang tahu kebenaran kebrutalan alam semesta dan itu adalah wajah sejati, juga memberi mereka minuman ringan ungu. Jika kamu membiarkan mereka merasa ada kekuatan yang begitu kuat melindungi dan menjaga mereka, mereka tidak akan merasakan perasaan urgensi dan bahaya, efisiensi akan sangat berkurang. Hanya jika kita membiarkan mereka merasakan bahayanya, kita dapat bekerja bersama untuk menemukan cara untuk meningkatkan jumlah pejuang, mempercepat kecepatan evolusi manusia di bumi. Petik 2. Aku setuju. Thunder God mengangguk. Baik. Luo Feng mengangguk. Luo Feng sekarang benar-benar jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk pertemuan puncak para pemimpin dunia sehari dari sekarang. Waktu Tiongkok, tanggal 29 Oktober 8,30. Cuaca sejuk dan menyegarkan musim gugur ini. Halaman Danau Barat telah berubah menjadi pusat seluruh dunia hari ini, tentara dan tentara telah berjaga sejak dini hari, keamanan di sekitar seluruh jalan sangat ketat. Jet-jet tempur dari berbagai negara dan kota-kota markas mendarat di lapangan rumput courtyard, para pemimpin dari 5 negara besar semuanya berkumpul di tempat ini. Ini semua karena salah satu dari 3 yang terkuat di dunia, Luo Feng, mengadakan pertemuan penting di sini hari ini. Namun, pelayan dan pengawal terkuat Luo Feng, semuanya menunggu di sayap barat kastil, tidak keluar sama sekali. Dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyambut dan merawat sejumlah besar orang, adalah personel yang secara khusus diatur oleh Tiongkok. Lantai utama kastil, ruang pertemuan besar lantai pertama. Lampu-lampu itu cemerlang. Di samping meja bundar yang sangat besar, berdiri banyak pemimpin negara-negara di dunia dan kota pusat dengan antusias terlibat dalam percakapan. Di bumi, ada total 5 negara besar ditambah 23 kota markas. Kota-kota berkantor pusat ini sebagian besar berasal dari Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Orang berkulit gelap, orang berkulit terang semua terlibat dalam percakapan. Dan ketika pemiliknya, Luo Feng, berdiri di pintu masuk ruang pertemuan di samping Hong dan Dewa Guntur, menyambut setiap tamu dan pemimpin. Pukul 9 pagi, pertemuan dimulai. Gemuruh, di udara di atas tengah meja bundar, ledakan mini terjadi, mengejutkan para pemimpin. Dari ledakan yang secara bertahap tersebar dan menyebar, muncul 3 layar virtual, yang menggambarkan gambar dari ruang yang luas. Perhatian semua, Luo Feng berdiri, di sampingnya duduk Hong dan Dewa Guntur. Tatapannya menyapu semua pemimpin di sekitarnya, berkata dengan sungguh-sungguh, pentingnya pertemuan hari ini tidak kurang dari nirvana besar atau bahkan insiden binatang menelan. Hua, ada kegemparan dari para pemimpin. Semua orang melihat. Luo Feng menunjuk pada gambar ruang di atas meja bundar, ini adalah alam semesta yang luas. Aku percaya semua orang tahu bahwa di luar sana, ada manusia lain dan kehidupan. Dan aku percaya bahwa banyak orang yang duduk di sini sebenarnya tahu lebih banyak. Petik 2. Bumi kita, adalah sebuah planet dalam Bima Sakti yang berisi kehidupan, salah satu dari lebih dari 200.000 planet. Luo Feng berkata secara langsung, planet-planet dengan cepat mulai muncul di layar, di antaranya Bailan Star dan beberapa gambarnya. Setelah itu, semua planet menyusut dalam ukuran, gambar besar dari seluruh Bima Sakti mengambil tempat mereka. Dan galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 8 galaksi besar lainnya, membentuk kekaisaran Silver Blue. Kata-kata Luo Feng mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sebuah kerajaan yang memerintah lebih dari 8 galaksi besar? Betapa kuatnya itu? Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari bumi itu sendiri. Luo Feng mendengarkan para pemimpin yang mulai berdiskusi dengan suara rendah, menekankan dengan sungguh-sungguh, namun, Kekaisaran Silver Blue, sangat lemah dan kecil. Itu termasuk tingkat kerajaan terendah, sangat lemah dan kecil. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Level terendah. Ini adalah 8 galaksi besar, satu galaksi memiliki sekitar 200.000 planet kehidupan, sebuah kerajaan yang sangat besar. Para pemimpin ini, terutama para pemimpin dari kota pusat hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Mereka semua terkejut oleh berita itu.
Luo Feng melanjutkan, sedingin es dalam ekspresinya, memperkenalkan alam semesta. 1,5 jam kemudian, ada keheningan di ruang rapat. Biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang perlombaan. Luo Feng menunjuk ke arah gambar yang berubah di atas meja bundar. Sebuah planet besar muncul dan di dalamnya, siluet manusia terbang sekitar. Ini disebut ras Black Meng. Mereka adalah salah satu dari banyak tentang planet ras manusia. Sebagian besar populasi ras Black Meng telah mencapai tingkat Star Traveler, jumlahnya jutaan. Petik 2. Dan di antara mereka bahkan ada level bintang. Pejuang tingkat bintang dan pembaca semangat mereka sangat banyak, mereka sangat mengejutkan. Ada banyak bintang level 5 dan 6 di antara mereka. Tahukah kamu, apa yang diwakili oleh bintang level 5 dan 6 ini? Itu berarti bahwa masing-masing dari mereka mampu berurusan dengan binatang menelan dari saat itu. Petik 2. Perlombaan Black Meng jauh lebih kuat daripada bis Swastowing bis saat itu, dan jauh lebih banyak. Pengantar Luo Feng membangkitkan rasa ingin tahu banyak pemimpin. Mengetahui alam semesta sangat luas tidak cukup. Sekarang Luo Feng bahkan memperkenalkan untuk pertama kalinya ras lain. Dari sudut pandang para pemimpin, ini harus menjadi salah satu ras yang lebih kuat di alam semesta. Betapa kuatnya, kekuatan mereka dapat menyamai Swallowing Beast, dan ada begitu banyak dari mereka. Makhluk yang melampaui Wargods, dalam jutaan? Itu gila. Ini terlalu gila. Mereka mencapai level Star Traveler dengan mudah. Jumlah total di bumi bahkan tidak menambahkan hingga 100. Petik 2. Para pemimpin berbagai negara dan kantor pusat kota iri dengan gambar-gambar virtual. Kapan itu akan terjadi? Agar bumi dapat mengejar ketinggalan dengan ras Black Meng? Saat ini di bumi, bahkan tidak ada satu tingkat bintang. Bintang pelancong level 1 di bumi sudah akan menjadi wakil Wargot. Posisi yang bahkan lebih besar dari pemimpin negara. Namun ras Black Meng memiliki terlalu banyak dari mereka untuk dihitung. Hanya gambar planet mereka saja yang menunjukkan bintang pelancong terbang yang tak terhitung jumlahnya. Ras Black Meng adalah ras di alam semesta yang telah diperbudak. Suara Luo Feng tumbuh lebih serius. Seluruh pemimpin ruang rapat semuanya tercengang. Sebuah ras yang ribuan dan puluhan ribu kali lebih kuat dari bumi, adakah ras yang diperbudak? Seluruh ras mereka dan warga yang tak terhitung jumlahnya telah diperbudak. Mereka adalah budak, generasi anak-anak mereka selanjutnya akan tetap sebagai budak. Budak yang telah ditanamkan dengan microchip hidup, dijual seperti ternak dan barang. Anak-anak dan cucu mereka, dari generasi ke generasi, tidak dapat bangkit. Suara Luo Feng sama dinginnya dengan dunia bawah, menyebabkan para pemimpin gemetar di kursi mereka. Banyak dari mereka memiliki keringat yang memancar dari dahi mereka. Anak cucu, itu sangat brutal. Mereka adalah budak, budak yang dibeli dan dijual. Beraninya aku bertanya pada Tuan Luo satu pertanyaan, bagaimana kamu tahu semua ini? Perdana Menteri Wanita Eropa berdiri. Karena aku pernah memasuki alam semesta sekali, Luo Feng berkata dengan serius. Namun, aku takut dengan kebrutalan dan kebenaran alam semesta, sehingga aku kembali. Hua, memasuki alam semesta yang luas? Luo Feng sudah ada di sana? Perhatian semua. Luo Feng memandang para pemimpin, aku sudah mengundang kalian semua di sini untuk memberitahu kalian semua, aku percaya semua orang mengerti. Seperti apakah kamu semua percaya atau tidak ini sangat sederhana? Petik 2. Luo Feng berbalik ke pintu di samping, bawa ke sini. Segera, seorang pekerja membawa helm hitam. Helm pemancar kesadaran? Beberapa pemimpin bereaksi. Ini bukan tipe yang kita gunakan di bumi, tetapi sumber asli dari alam semesta. Selain itu, Hong berkata, jika spesialis dari berbagai negara dapat datang dan melihatnya, mereka akan jelas bahwa ini adalah sesuatu dari alam semesta. Banyak bahan tidak dapat dibuat atau bahkan ditemukan di bumi. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang aku bawa dari planet lain di alam semesta. Luo Feng memandang para pemimpin, melalui helm pemancar kesadaran ini, setiap negara dapat mengirim satu perwakilan untuk menggunakannya, dan memasuki jaringan virtual universe. Sebelumnya, aku sudah menjelaskan ide tentang jaringan virtual universe. Kata-kata Luo Feng menyebabkan kegemparan sekali lagi. Masukkan jaringan virtual universe? Ini adalah bumi, ini adalah pertama kalinya yang benar-benar terhubung dengan alam semesta. Mereka dapat dengan jelas memahami berita dan informasi betapa luasnya alam semesta. Luo Feng, berapa banyak dari helm ini yang kamu miliki? Pejabat senior dari Cina bersemangat. Untuk helm pemancar kesadaran, aku bisa menyediakan 6. Luo Feng memandang kerumunan, 5 negara besar, 23 kota markas besar, setiap kota markas besar memiliki periode penggunaan 1 hari. Detailnya, kamu bisa mendiskusikannya sendiri. Semuanya sudah disiapkan dan direncanakan sendiri sebelumnya ketika Luo Feng membeli helm. Untuk memacu kecepatan evolusi seluruh populasi bumi, ia harus membiarkan mereka memperoleh akses ke alam semesta eksternal. Dan memasuki jaringan virtual universe adalah cara terbaik.
terutama karena ini adalah akun yang tidak bisa dilacak, siapapun dapat menggunakannya. Namun, berbagai negara semua tidak memiliki mata uang semesta, jadi bahkan setelah memasuki dunia virtual, mereka hanya dapat melihat berita dan informasi normal mereka tidak dapat membeli apapun atau melakukan hal lain Bapak Luo, Perdana Menteri berkulit gelap dari Amerika tampak bersemangat. Apa yang kamu katakan benar, besarnya ini tidak kalah dengan nirvana besar, memasuki alam semesta virtual. Ini adalah langkah pertama bagi kita manusia bumi untuk melakukan kontak dengan alam semesta, itu juga merupakan langkah yang sangat krusial. Petik 2. Aku masih memiliki hal-hal yang lebih penting yang belum aku katakan, kata Luo Feng. Diam. Para pemimpin di ruang rapat menatap Luo Feng, menunggu berita penting. Aku punya sesuatu yang disebut minuman ringan ungu, cairan yang sangat istimewa. Dengan hanya menggunakan 10 gram ini, dapat membuat siswa tingkat tinggi di dojo berevolusi menjadi seorang pejuang. Luo Feng berkata, "Hah, itu dia. Ini tidak bisa menjadi harta karun." Para pemimpin, beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi masuk ke diskusi, sisanya menatap Luo Feng. Di bumi, ada hal-hal lain yang lebih baik daripada minuman ringan ungu. Seperti roh-roh alam, saat itu, Luo Feng hanya menggunakan satu bagian dari roh alam untuk membantu anggota keluarganya segera menjadi siswa tingkat 2 dan 3. Efektivitasnya memang kuat. Namun karena mereka sangat langka dan kecil dalam porsi, bahkan wargots hampir tidak memilikinya. Porsi terlalu kecil, tidak ada artinya. Aku memiliki jumlah yang besar, kata Luo Feng. Sekelompok pemimpin tertegun. Seberapa besar porsi, berapa banyak orang yang akan menggunakannya? Seorang pemimpin kota berkantor pusat dari Afrika tidak bisa tidak bertanya. Seluruh dunia. Luo Feng berkata dengan serius, aku dapat menyediakan bagi siswa dojo yang lebih tinggi di seluruh dunia, selama ada dojo dengan siswa yang lebih tinggi, menggunakan minuman ringan ungu, aku dapat membuat mereka menjadi pejuang. Seluruh dunia. Menyediakan untuk seluruh dunia? Tuhanku. Ini. Banyak orang memahami teori ini, apapun yang dianggap sebagai harta secara alami kecil dalam porsi. Memang, untuk jumlah minuman ringan ungu, Luo Feng telah menghabiskan $800 juta Black Dragon. Planet normal, seperti Bailan Star dan planet terkaya lainnya bahkan tidak akan pernah bisa mencapai angka tersebut. Memang tidak mudah untuk mendapatkan jumlah yang begitu besar. Jumlah rata-rata orang terhadap siswa yang lebih tinggi di dojo, rasionya adalah sekitar 100:1. Bukankah itu berarti bahwa bumi dapat menghasilkan hingga 70 juta pejuang? Petik 2. 70 juta. Tidak hanya banyak orang menyerah setelah berpikir tidak ada harapan untuk menjadi pejuang. Jika mereka tahu bahwa menjadi siswa yang lebih tinggi akan membuat terobosan yang mudah menjadi pejuang, banyak lagi yang pasti akan bekerja lebih keras. Aku percaya rasio memiliki peluang mencapai 50:1. Kemudian, jumlah pejuang di bumi akan meningkat lebih dari 100 juta, manusia di bumi akan mulai berevolusi dengan cepat, puluhan juta kali lebih cepat daripada angka evolusi yang dihitung awalnya. Sekelompok pemimpin sangat bersemangat sehingga mereka seolah kehilangannya sesaat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh harta dan kekayaan dalam jumlah berapapun, suatu kegembiraan yang jauh melampaui pencapaian materialistis yang pernah ada. 10 gram untuk 1 orang, 1 kilogram akan menjadi 100 orang, 1 ton minuman ringan ungu dapat menyediakan untuk 100.000 orang. Bumi, di udara di atas Samudra Atlantik. Hua-hua. Air laut yang gelap dan tak terbatas perlahan beriak. Saat ini waktu Cina jam 9.30 pagi, namun di sini sudah larut malam. Di udara di atas lautan yang bergejolak, sebuah kapal berwarna abu-abu perak melayang. Tidak ada instrumen di bumi yang dapat mendeteksi keberadaannya. Di dalam ruang kontrol, sekelompok penjelajah sangat bersemangat. Kapten. Kepala seorang anak muncul di layar ruang kontrol, suara jernih terdengar, menurut perhitungan kami, planet ini dekat dengan bola, radiusnya mendekati 6.400 km. Luas permukaannya 510 juta kilometer persegi, di mana 29,2% diantaranya. AI kapal, Atuka, dengan cepat melaporkan data yang paling sederhana dan termudah untuk dideteksi. Sangat bagus. Ekspresi sang kapten serius, matanya dipenuhi dengan sedikit kegilaan, dia menoleh untuk melihat 8 anggota kru di sampingnya yang sama-sama bersemangat, semuanya, sudah hampir waktunya bagi kita untuk memanen buah dari kemenangan kita. Namun, ini adalah justru di saat-saat seperti inilah kita tidak boleh lengah. Lagi pula, ini adalah planet yang pernah diperintah oleh pejuang yang tak terkalahkan, kita hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. 8 anggota kru menahan napas. Menemukan planet tanpa pemilik, kita harus sangat berhati-hati. Siapa tahu, planet aborigin ini mungkin memiliki beberapa pejuang sejati. Kapten berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan hal yang aneh untuk membalikkan kapal dalam tugas yang mudah.
Beberapa tim penjelajah alam semesta secara tidak sengaja menemukan sebuah planet aborigin, tetapi karena kecerobohan mereka, mereka dibunuh oleh prajurit planet aborigin. Sekarat pada saat mereka paling dekat dengan kemenangan. Mengerti, Kapten? Kapten, jangan khawatir, kami tidak akan gegabah. Bagaimana kita bisa membalikkan kapal dalam tugas yang mudah? Ini bukan pertama kalinya kita mengalami situasi hidup dan mati. Semua anggota kru berjanji. Kapten mengangguk puas, semuanya harus sangat hati-hati dan aman. Jika tidak ada yang lebih kuat dari kita di planet ini, maka kita bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Jika ada seorang pejuang di planet ini, maka kita memiliki dua jalur. Satu untuk memberitahu para pedagang budak. Yang kedua adalah untuk memberitahu keluarga saya. Kapten berkata dengan sungguh-sungguh, bertemu dengan seorang prajurit di planet aborigin, ini adalah hal yang sangat kejadian umum dalam sejarah alam semesta. Misi para penjelajah adalah untuk menemukan planet. Tidak perlu melawan mereka secara langsung. Kapten melihat ke layar kendali, Atuka, mulailah memindai seluruh planet, cepat dapatkan informasi planet. Kapten, planet ini memiliki jaringan informasi. Avatar di konsol sangat bersemangat. Saya dapat meretas jaringan dan dengan cepat mendapatkan banyak informasi tentang planet ini. Sangat bagus. Mata Kapten bersinar lebih terang. Bahkan ada jaringan informasi? Para kru tertawa kaget. Dalam sejarah alam semesta, sebagian besar planet asli yang ditemukan sangat terbelakang. Serang dengan cepat. Pahami planet ini dari semua aspek, seperti ekonomi, agama, pembangkit tenaga listrik, militer, teknologi, dan sebagainya. Kapten memerintahkan. Yang terpenting, informasi tentang pembangkit tenaga. Prioritaskan informasi tentang pembangkit tenaga. Ya, Kapten. Atuka menjawab dan kemudian dengan mudah meretas ke jaringan bumi. Tingkat kemajuan kapal petualang alam semesta ini jauh melebihi bumi saat ini, itu benar-benar sebanding dengan kapal naga hitam. Secara diam-diam, sejarah bumi dan banyak informasi lainnya dikumpulkan dengan cepat, kecuali beberapa informasi rahasia yang disimpan dalam penyimpanan fisik dan terputus dari internet. Selama itu adalah sesuatu yang dapat ditemukan di internet, semuanya telah ditemukan. Namun, tidak ada seorang pun di bumi yang menemukannya. Pada saat ini, kota markas China Jiangnan, balkon atap kastil Luofeng. Luofeng, Hong dan Dewa Petir duduk mengelilingi sebuah meja. Aku sudah lama mencapai puncak Star Traveler level 9, kenapa aku tidak bisa menerobos? Dewa Guntur mengusap kepalanya yang botak dengan sedih, dengan instruksi manual saudara ketiga, teknik, tenaga, Del. Saya semuanya telah meningkat pesat. Saat ini saudara Hong sudah menjadi Star Traveler level 9, dalam hal kebugaran petarung, saya selalu lebih kuat dari dia. Sombong. Hong meliriknya, aku baru saja melangkah ke level 9, kamu sudah berada di puncak. Tidak masalah, adik ketiga masih yang tercepat. Dewa Guntur berseru dengan keras. Jangan panggil aku adik ketiga, Luofeng menggosok hidungnya. Sementara tiga prajurit terkuat di bumi sedang bersenang-senang, mereka tidak tahu pada saat ini, sebuah kapal petualang alam semesta telah memasuki planet ini dan dengan cepat meretas jaringan untuk mengumpulkan informasi dalam jumlah besar. Mereka selalu takut akan sesuatu yang akan terjadi lama kemudian. Saat ini sedang terjadi. Di udara di atas Samudra Atlantik. Di atas lautan gelap, kapal abu-abu perak itu melayang tak bergerak. Di dalam ruang kontrol. Kapten dan 8 awak kapal diam-diam menunggu AI kapal mengumpulkan informasi. Kapten, informasi tentang pembangkit tenaga listrik telah dikumpulkan. Atuka berteriak. Mata para penjelajah di dalam kapal menyala. Informasi tentang pembangkit tenaga listrik adalah yang paling mereka khawatirkan. Jika pembangkit tenaga planet lebih kuat dari mereka, maka keuntungan mereka akan sangat berkurang. Tetapi jika pembangkit tenaga planet jauh lebih lemah dari mereka, maka planet ini akan menjadi milik mereka untuk diinjak-injak. Mereka dapat memperoleh keuntungan paling banyak. Berbicara, kata Kapten. Kami telah membuat program penerjemahan untuk bahasa alam semesta dan bahasa asli planet ini. Planet ini disebut bumi oleh manusia di dalamnya. Total ada 7 miliar manusia di bumi, yang levelnya mendekati 1 juta pelajar. Dan jumlah penjelajah bintang mendekati 100. Jumlah level bintangnya 0, kata Atuka langsung. Ada keheningan di dalam kapal. Kapten dan 8 awak kapal tercengang. Hahaha, Kapten adalah yang pertama tertawa dengan gembira. Haha, bagus sekali. Penjelajah seperti gorila hitam juga sangat bersemangat. Sebenarnya hanya ada hampir 100 penjelajah bintang, pusat kekuatan planet ini terlalu lemah. Bahkan tidak ada satu tingkat bintang pun.
Kelompok anggota kru sangat bersemangat. Di kapal mereka, kekuatan kapten tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, dan anggota kru lainnya semuanya memiliki keterampilan unik mereka sendiri, termasuk kapten. Ada total 3 prajurit tingkat bintang. 6 lainnya, 4 adalah penjelajah bintang level 9, dan 2 lainnya adalah awak pendukung kapal. Kekuatan semacam ini, benar-benar dapat menekan pusat kekuatan bumi. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, menuai manfaat terbesar dari planet ini. Kapten, ada informasi lebih rinci yang harus Anda lihat. AI kapal Atuka mengingatkan. Informasi apa? Kapten tersenyum. Jika dikatakan bahwa ketika dia pertama kali memasuki bumi, dia masih berhati-hati dan gugup, tetapi sekarang dia mendengar bahwa seluruh planet bahkan tidak memiliki satu tingkat bintang pun, dia secara alami santai. Adapun penjaga terkuat yang dibeli Luo Feng di Dragon Star, sangat sedikit orang di bumi yang mengetahuinya, bahkan berbagai negara tidak mengetahuinya. Itu bahkan tidak dapat ditemukan di internet. Kapten, ada 3 prajurit puncak yang sangat terkenal di bumi, mereka disebut Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Kata AI Atuka. Ini adalah video Luo Feng melawan monster. Proyeksi virtual muncul di udara di ruang kontrol, menunjukkan video Luo Feng membunuh Kaisar Gurita saat itu. Penduduk bumi ini terbang cukup cepat, apa yang dia injak? Seorang wanita berkulit hijau terkejut. Itu senjata roh. Untuk bisa terbang begitu cepat di interior planet, dengan hambatan udara yang begitu kuat. Itu pasti senjata roh. Bajingan tingkat penjelajah bintang benar-benar memiliki senjata roh? Bodoh, ini adalah salah satu planet yang dikendalikan oleh prajurit yang tak terkalahkan saat itu, apa ada beberapa harta yang tertinggal? Para penjelajah berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, dalam video tersebut, Luo Feng menggunakan pisau pemotong busur untuk membunuh Kaisar Gurita. Pisau pemotong busur? Pisau pemotong busur senjata roh level 3. Kapten dan pria gorila hitam itu berseru bersamaan. Mata pria gorila hitam itu berbinar, melolong. Kapten, kami kaya, kami kaya. Pasti tidak akan memiliki senjata roh level 3. Mata kapten juga bersinar. Dia juga mengerti. Bumi ini berbeda dari planet aborigin lainnya. Kapten, ini adalah video kedua. Ini adalah video pertarungan antara Hong dan Dewa Petir. AI Atuka menyiarkan video kedua yang beredar luas di internet. Hong dan Dewa Guntur bekerja sama, melawan binatang luar angkasa binatang bertanduk emas. Di video, Hong dan Dewa Guntur melepaskan domain mereka, membakar jiwa mereka saat mereka bertarung sampai mati. Sial, ini adalah penjelajah bintang, bagaimana mereka bisa memiliki domain? Keduanya memiliki domain? Sakit, pelancong bintang dengan domain? Dan 2 dari mereka muncul sekaligus? Melihat seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, untuk memiliki 2 pelancong bintang dengan domain di satu planet, itu tidak terlalu realistis. Petik 2. Itu sakit. Lihat, tumpukan logam benar-benar muncul di depan pria berpakaian hitam itu pasti barang penyimpanan ruang. Dan ruang di dalamnya tidak kecil. Item penyimpanan luar angkasa, tidak heran tempat ini diperintah oleh prajurit yang tak terkalahkan. Lihat apa yang mereka kenakan. Pria berpakaian hitam itu, armor di tubuhnya sangat aneh. Ini jelas bukan seragam pertempuran biasa. Semua anggota kru terkejut. Namun ekspresi kapten itu serius, menatap tajam ke arah Hong dan lawan Dewa Petir. Binatang bertanduk emas? Informasi tentang binatang luar angkasa selalu sangat langka, dan tidak banyak orang yang memberikan perhatian khusus pada informasi ini. Meskipun jaringan semesta virtual memiliki beberapa informasi publik, itu hanya pengantar kasar untuk monster luar angkasa. Adapun informasi rinci tentang Golden Hornet Beast, tidak ada. Seseorang harus tahu. Bahkan Master Planet Yunmo, pejuang abadi ini, hanya memiliki sedikit pengetahuan dasar tentang binatang bertanduk emas. Penjelajah normal lainnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu. Sangat sedikit dari mereka yang hanya memiliki gambaran kasar. Ini. Kapten menatap tajam ke arah binatang bertanduk emas dalam video. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Nuolan San, dia telah menerima pendidikan yang sangat baik, dan dapat dikatakan sebagai tentara bayaran yang sangat berkualitas dan sangat baik. Dia telah melihat yang paling menakutkan. Perkenalan makhluk luar angkasa, dan salah satunya adalah binatang yang haus darah dan kejam ini. Binatang bertanduk emas? Binatang bertanduk emas, itu sebenarnya adalah binatang bertanduk emas. Dan dari kelihatannya, itu hanya binatang bertanduk emas tingkat bintang 1? Itu hanya dapat dianggap sebagai bayi dari binatang bertanduk emas. Tuhanku!
Binatang bertanduk emas yang begitu muda, jika ditangkap hidup-hidup, itu akan bernilai lebih dari 10 planet. Sang kapten merasa seperti menahan napas, butir-butir keringat terbentuk di dahinya, dia begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya memerah dengan darah. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Pasti akan ada makhluk abadi yang bersedia membayar harga yang sangat besar untuk membeli bayi binatang luar angkasa garis keturunan terbaik ini. Bab 297 Bintang Tertelan. Lihat, itu penjaga perak cair. Kedua pelindung perak cair bekerja sama untuk menghentikan monster itu. Bumi sebenarnya memiliki penjaga perak cair? Itu memang planet yang diperintah oleh prajurit yang tak terkalahkan. Semua anggota kru sangat bersemangat. Rekaman dari sebelumnya mengungkapkan banyak barang yang lebih berharga, semuanya memberi sinyal setelah prajurit yang tak terkalahkan itu jatuh, masih banyak harta yang tersisa di bumi. Orang harus tahu, itu adalah prajurit yang tak terkalahkan yang bahkan Kekaisaran Silver Blue tidak berani melawan, bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam pun tidak berani mengacau. Atu, mata kapten memerah, agak gelisah, apakah binatang itu hidup atau mati? Dari 8 pahlawan bumi, Luo Feng, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov, keenamnya mengorbankan diri mereka untuk melepaskan teknik roh untuk membunuh binatang buas yang menelan, menyelamatkan umat manusia di bumi. Atuka dengan cepat melaporkan informasi yang dia kumpulkan dari internet. Bajingan, kapten tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bajingan, matilah. Kapten mengutuk keras. 8 anggota kru semuanya terkejut. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, bagaimana kapten bisa begitu marah? Bagaimana itu bisa mati? Kapten sangat marah. Binatang bertanduk emas ditakdirkan untuk menjadi puncak penguasa sektor. Karena bakat bawaan binatang bertanduk emas, saat ia mencapai penguasa sektor level 9, bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah level abadi. Seekor binatang bertanduk emas pada puncaknya tidak mudah untuk dihadapi, dan bahkan lebih sulit untuk ditangkap hidup-hidup. Namun bayi bintang bertanduk emas tingkat 1, bagi para penjelajah alam semesta, ada banyak cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Itu hanya level bintang 1? Selama ada penghipnotis pembaca roh yang kuat, mereka dapat dengan mudah menjinakkan binatang bertanduk emas. Kelangkaan, kehati-hatian, del dari Golden Hornet Beast, berarti menghadapi bayi Golden Hornet Beast adalah tugas yang sangat sulit. Setiap penguasa abadi atau sektor mungkin akan bersedia menghabiskan jumlah kekayaan yang sangat besar untuk membeli bayi binatang bertanduk emas. Jumlah kekayaan astronomi? Harga bayi binatang bertanduk emas, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Kapten dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa dia tidak datang lebih awal? Manusia di bumi ini hanya membuang-buang harta karun. Dia benar-benar telah membunuh anak dari Giant Starry Sky Beast dengan garis keturunan tertinggi. Begitu dia mendapatkannya, selama dia menanganinya dengan hati-hati, dia pasti akan menjadi sosok sejati di eselon atas alam semesta. Harga bayi binatang bertanduk emas tidak akan lebih rendah dari seluruh keluarga Nuolansannya. Lagi pula itu mewakili keberadaan penguasa sektor puncak. Bajingan, kapten dipenuhi dengan kebencian. Sebuah mayat. Ya, mayat. Mata kapten berbinar, mayat yang abadi sangat berharga, mayat bayi binatang bertanduk emas juga sangat berharga. Meskipun tidak sebagus yang hidup, itu pasti lebih berharga daripada planet. Ada banyak kekuatan dan organisasi besar di alam semesta yang bersedia membayar harga tinggi untuk membeli mayat binatang bertanduk emas untuk dibedah dan diteliti. Atuka, mana mayat monster itu? Kapten berteriak. 8 anggota kru sangat bingung. Kapten, AI kapal Atuka menjawab, setelah binatang buas yang menelan itu terbunuh, manusia pernah mengirim prajurit negara planet ke dasar laut. Namun, monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyebabkan manusia tidak bisa mendapatkan tubuh. Sampai hari ini, mayat Deverer masih menjadi misteri. 3 tahun, binatang bertanduk emas dapat melahap, ia memiliki dunia internal. Kapten menebak ketika mati, ketika dunia internal runtuh, energi yang hilang mendukung tubuh, saya yakin mayat tidak akan membusuk banyak dalam 3 tahun. Dengan sisik binatang bertanduk emas untuk pertahanan, bahkan jika dia mati, dia tidak boleh dimakan oleh monster normal itu. Kapten sangat gugup. Setidaknya untuk sekarang. Mayat binatang bertanduk emas ini jelas merupakan harta karun di planet ini yang paling dia dambakan. Kapal eksplorasi alam semesta melayang di atas Samudra Atlantik, terus mengumpulkan informasi di bumi. Seiring berjalannya waktu, informasi menjadi lebih lengkap. Waktu China, 11:42 siang. Kapten, semua informasi telah dikumpulkan, kata Atuka. Teknologi planet ini, militer dan aspek lainnya, masih dalam tahap awal peradaban luar angkasa,
masih sangat jauh dari peradaban luar angkasa. Dalam hal kekuatan militer, planet ini tidak memiliki cara untuk melawan tim penjelajah kecil kita. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah, di planet ini, ada kristal muya, seragam pertempuran Dewa Hitam, tanaman merambat kontak awan, senjata roh, cincin ruang angkasa, dan banyak barang berharga lainnya di alam semesta. Kata Atuka dengan cepat. Tahun itu di Misty Island. Pertarungan Hong dengan Kaisar Binatang, dia menggunakan Cloud Contact Fin, meskipun rekamannya disembunyikan, terlalu banyak orang yang melihatnya, itu memang bisa ditemukan di internet. Juga, pencarian kristal muya saat itu gila, masih ada potongan-potongan di internet. Hal-hal seperti set Dewa Hitam, senjata roh, dan cincin luar angkasa jauh lebih mudah ditemukan. Kapten dan 8 anggota kru semuanya bersemangat. Awan kontak anggur? Jika benih anggur kontak awan dapat tumbuh dan dipelihara menjadi bibit, setiap bibit bernilai hingga 100 miliar dolar naga hitam. Tidak aneh harganya mahal, selama pohon anggur kontak awan dipelihara dengan hati-hati, ia memiliki peluang 100% untuk mencapai tingkat alam semesta. Bagaimana tidak mahal? Benih anggur kontak awan tidak terlalu mahal. Karena agar benih bisa hidup, memeliharanya menjadi bibit sangatlah sulit. Dan tidak sulit bagi bibit untuk tumbuh ke tingkat alam semesta. Misalnya, asalkan cukup memakan kristal muya, ia bisa mencapai tingkat alam semesta. Orang bisa membayangkan nilai prajurit tingkat alam semesta, meskipun biaya pemeliharaannya sangat tinggi. Namun, bibit anggur kontak awan masih mahal. Kristal muya, makanan terbaik untuk membudidayakan hewan dan tumbuhan, kristal muya, itu adalah sesuatu yang bahkan akan dibeli oleh penguasa domain, penguasa sektor, dan bahkan makhluk abadi. Petik 2. Kristal muya memiliki terlalu banyak kegunaan, cocok untuk manusia, binatang buas, tumbuhan dan banyak bentuk kehidupan lainnya. Bumi sebenarnya memiliki kristal muya? Seluruh kapal bersemangat melampaui kata-kata. Kapten, kami telah menemukan embun khusus di bumi, yang dinamai evolusi embun oleh penduduk bumi. Setelah pengujian, itu seharusnya menjadi embun cahaya ungu alam semesta. Atuka melanjutkan, dan menurut perhitungan kami, jumlah embun cahaya ungu di bumi sangat besar, mungkin beberapa ratus ton. Atuka juga memperkirakan jumlahnya berdasarkan jumlah siswa tingkat tinggi di bumi. Bumi memiliki Purple Light Dew? Kapten terkejut, prajurit yang tak terkalahkan itu, dia benar-benar memberi bumi banyak anugerah. Beberapa ratus ton embun cahaya ungu, dibandingkan dengan pohon anggur kontak awan, pisau pemotong busur dan mayat binatang bertanduk emas, perbedaannya terlalu besar. Beberapa planet yang kaya akan embun cahaya ungu, yang jumlahnya ribuan dan puluhan ribu ton, beberapa ratus ton tidak mengejutkan Kapten. Di dalam ruang kontrol, Kapten dan 8 awak kapal sedang mendiskusikan cara mendapatkan hasil maksimal dari bumi. Tanpa diragukan lagi, hal yang paling berharga di bumi adalah harta yang ditinggalkan oleh prajurit yang tak terkalahkan itu. Mata wanita berkulit hijau itu berbinar, itu adalah prajurit tak terkalahkan yang bisa memasuki alam semesta yang gelap dengan tubuhnya, menyembunyikan koordinat alam semesta. Jika kita bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh prajurit itu, maka teruslah bermimpi. Pria gorila hitam itu menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak berbicara tentang apakah prajurit yang tak terkalahkan jatuh di planet ini atau tidak. Tapi ada satu hal, harta yang ditinggalkan oleh makhluk itu, jika kita ingin mendapatkannya, ada 99% kemungkinan kita akan kehilangan nyawa kita. Anggota kru berdiskusi di antara mereka sendiri. Kapten mengerutkan alisnya saat dia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Ikuti rencana nomor 3, Kapten berkata dengan sungguh-sungguh. Kapten, 8 anggota kru melihat ke atas. Kapten, AI kapal Atuka berteriak, kami telah menerima permintaan komunikasi dari armada keluarga. Ekspresi Kapten sedikit berubah. Kalian tetap di sini, kami akan bertindak nanti. Aku akan berurusan dengan bajingan sombong itu. Kata Kapten, segera meninggalkan ruang kontrol dan memasuki kamarnya sendiri. Di dalam ruang istirahat Kapten jangkung dan tampan duduk di kursinya, menutup matanya, hubungkan ke jaringan dunia maya. Komputer kuantum AI biasanya setengah terhubung ke alam semesta virtual, dapat menerima pesan dari orang lain. Dan jika dia ingin berkomunikasi atau mengirim pesan, dia harus mengirimkan kesadarannya ke alam semesta. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam di benua Ganwu. Di halaman rumah biasa, sang kapten tiba-tiba muncul. Di bahunya, ada juga elf seukuran kepalan tangan. Rumah ini adalah milik kapten di dunia maya. Jika seseorang tidak memiliki properti di alam semesta virtual, mereka akan menjadi seperti Luo Feng, langsung muncul di jalanan. Jika mereka memiliki properti, mereka akan muncul di rumah mereka di alam semesta virtual.
Mereka memiliki properti dan banyak fungsi lainnya. Rumah, ruang tamu. Sebuah layar muncul di dinding ruang tamu, di atasnya ada permintaan komunikasi. HMPH, sekarang kamu memohon padaku? Kapten itu tertawa dingin ketika dia melihat ke layar, berkata, hubungkan. Layar bergetar sedikit. Dan di layar besar, 8 siluet muncul. Dari 8 orang ini, 3 memiliki telinga lancip, mata mereka bersinar merah, persis seperti sang kapten. Dan 5 lainnya, penampilan mereka sedikit istimewa, jelas bukan ras yang sama dengan sang kapten. Oh, sebenarnya ada 8 murid langsung yang ingin bertemu denganku secara bersamaan? Kapten mengerutkan kening. Buro. Pemimpin dari 8, seorang pemuda bertelinga runcing yang sama, sangat tampan berkata dengan dingin, kamu seharusnya tiba di planet kehidupan itu. Jadi bagaimana jika aku sudah sampai? Sang kapten tertawa terbahak-bahak pula, saya sudah menyatakan kondisi saya sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya, Bulo, adalah orang yang paling berkontribusi pada penemuan planet ini. Baik itu penemuan lubang cacing atau kedatangan planet ini, itu semua karena saya. Bahkan, saya bisa memberikan planet ini kepada siapapun yang saya inginkan. HMPH. Dari 8 orang yang berdiri, salah satu pria jangkung berkulit hitam mendengus dingin. Apa yang kamu dengus? Sang kapten menatap, Kromi, bahkan jika kamu mencapai bintang level 9 dan berstatus murid langsung, kamu masih orang luar. Aku, satu-satunya murid langsung dari keluarga Nualansan. Di dalam keluarga Nualansan, banyak orang luar yang masuk ke dalam keluarga Nualansan, yang mana hanya mereka yang mencapai star level 9 yang berhak menjadi murid langsung, yang memiliki status khusus. Buro, kami di sini bukan untuk bernegosiasi dengan Anda, kami di sini untuk memberitahu Anda. Saat Patriark Tua menerima berita tentang wilayah kosong, dia secara pribadi mengirimkan perintah. Mengenai planet yang pernah diperintah oleh seorang pejuang yang tak terkalahkan, Patriark Tua sangat tertarik. Oleh karena itu, planet ini harus menjadi milik keluarga. Pasti tidak akan ada kecelakaan, jika tidak. Petik 2. Kalau tidak, pantatku. Kapten menatap, 8 murid langsung, dikatakan bahwa ada lebih dari 30 penjaga Nualansan. Wah, menambahkan hingga lebih dari 40 tahap bintang level 9, kekuatan yang mengerikan. Membunuhku seperti meremas semut, aku, Buluo, aku sangat ketakutan. Kapten tampak seperti gemetar ketakutan, mengikutinya dia melotot tajam, meraung, tersesat. Petik 2. Jika kamu memiliki kemampuan maka datang dan bunuh aku. Ayo, ayo, teriak sang kapten. Wajah 8 murid langsung pucat pasi. HMPH. Sekelompok sampah. Kapten tertawa dingin, kalian lebih baik memahami situasinya, aku bukan anak yang putus asa dari dulu, sekarang, keluarga yang membutuhkan bantuanku. Oleh karena itu, tunjukkan padaku hormat. Baiklah, saya tidak suka kalian, kita akan membicarakan planet ini sehari kemudian. Petik 2. Pak. Komunikasi terputus.